Halo Lur, jumpa lagi di Anime Hunter. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Sekarang gue akan menceritakan alur cerita yang berjudul Danmachi. Danmachi bercerita tentang seorang petualang bernama Bell Cranel di sebuah kota bernama Orario. Bell seorang pemuda yang mempunyai impian menjadi pahlawan terhebat di negeri ini. Pertemuannya dengan Dewi Hestia membuat impiannya menjadi sedikit lebih dekat dengan kenyataan. Suatu hari Bell sedang berada di dalam Dungeon. Namun tiba-tiba saja datang seekor Minotaur, menyerangnya dan hampir membuatnya terbunuh. Namun datang seorang petualang lain yang menyelamatkannya dari serangan tersebut. Ia adalah Aitz Wallenstein. Aitz langsung menebas dan membunuh Minotaur itu. Setelah kejadian itu, Bell lalu datang ke gedung perserikatan para petualang dan menemui seseorang bernama Aina Tul. Aina adalah penasehat petualang dan termasuk penasehat Bell Cranel. Sejak kejadian itu, Bell terpesona kepada Aitz. Ia lalu mencari informasi tentang Aitz Wallenstein kepada Aina. Aina menjelaskan Aitz adalah anggota familia Dewi Loki. Aitz juga petualang tingkat 5. Menurut gosip, Aitz adalah petualang terkuat di Orario. Ia mempunyai gelar Sang Putri Pedang. Lalu Aina memberitahu Bell bahwa akan sulit untuk mendekati Putri Pedang. Oh ya, setiap petualang di Orario memiliki yang namanya familia. Setiap familia dimiliki oleh para dewa dan dewi. Bell Cranel adalah satu-satunya anggota Dewi Hestia. Selain cita-citanya ingin menjadi pahlawan, Bell mempunyai cita-cita lain, yaitu menemukan jodoh di Dungeon. Setiap pulang dari Dungeon, Dewi Hestia akan mengecek kekuatan milik Bell. Setiap petualang yang menjadi pengikut para dewa atau dewi akan memiliki simbol di belakang punggungnya. Simbol itu juga yang menjadi penanda familia, peringkat dan kekuatan. Lalu para dewa dan dewi akan mencetaknya ke sebuah kertas untuk dilihat oleh para anggota. Di keesokan harinya sebelum Bell berangkat ke Dungeon, ia menemui seseorang pelayan restoran bernama Sir Flower. Sir memberikan sarapan kepada Bell karena cacing yang berada di perut Bell berontak. Sebagai gantinya, Bell harus makan malam di tempat itu. Saat malam tiba, Bell datang ke restoran yang bernama Istri Simpanan Nandermawan. Lalu Sir mempersilahkan Bell masuk. Bos restoran itu memberikan semua makanan termahal untuk Bell. Lalu beberapa saat kemudian datanglah Dewi Loki bersama anggotanya untuk makan di restoran itu. Selain Loki, ada juga Aitz yang langsung membuat Bell terpesona. Singkat cerita, anggota yang bernama Beth menyinggung soal kejadian Aitz yang menyelamatkan bocah tomat, yaitu Bell. Beth terus mengejek Bell karena dia lemah. Akhirnya Bell kesal dan langsung meninggalkan restoran tersebut. Bell langsung pergi ke Dungeon untuk melepaskan amarahnya. Di keesokan harinya di acara pesta para dewa yang diadakan oleh Dewa Ganesha. Di sana banyak sekali dewa-dewi yang hadir. Ada Dewi Freya, Hestia, dan juga Loki. Lalu ada juga Dewi Hephaestus. Alasan Hestia datang ke pesta itu untuk menemui Hephaestus. Hestia meminta Hephaestus untuk membuatkan pedang untuk Bell. Hestia memohon terus-menerus. Hestia adalah dewi miskin yang hanya memiliki satu anak kesayangan, yaitu Bell. Akhirnya Hephaestus luluh dan akan membuatkan senjata. Senjata-senjata buatan familia Hephaestus terkenal dengan kualitasnya yang sangat baik dan sangat mahal. Hestia berhutang kepada Hephaestus untuk senjata itu. Lalu Hephaestus sendiri yang akan menempanya. Dan akhirnya sebuah belati pun jadi. Hephaestus memberitahu bahwa belati itu hidup. Jika belati itu sudah dipegang oleh Bell, belati itu akan berkembang sejalan dengan penggunanya. Di tempat lain, Bell yang dimintai tolong oleh Anya dan Ryu untuk memberikan dompet Sir yang tertinggal. Bell harus memberikan dompet itu kepada Sir yang sedang menonton Monster Filia, sebuah acara pertandingan antara petualang dengan monster yang diadakan oleh Dewa Ganesha. Jadi seperti gladiator.
Lalu ada juga Dewi Freya yang merencanakan sesuatu. Ia tertarik pada anak familia Hestia, yaitu Bel. Di saat perjalanan menuju monster Velia, Bel bertemu dengan Hestia yang langsung mengajaknya jalan-jalan. Di tengah jalan-jalannya, Bel dan Hestia secara tiba-tiba ada monster yang kabur dari monster Velia, yang langsung mengejar Bel dan Hestia. Singkat cerita, Bel menyuruh Hestia lari dan ia akan melawan monster itu. Bel dulu adalah seorang bocah biasa, sampai akhirnya Bel mendapat kabar bahwa kakeknya tewas diserang oleh monster. Dari situ Bel memutuskan untuk menjadi petualang dan menjadi pahlawan. Namun itu semua tidak mudah. Bel selalu ditolak oleh familia atau grup petualang, sampai Bel putus asa. Sampai akhirnya Dewi Hestia datang dan menjadikan Bel sebagai anak familianya. Bel terus diserang oleh monster itu hingga Bel terpojok. Lalu Hestia tidak kabur, namun ia kembali menemui Bel. Hestia ingin selalu bersama Bel dan tidak ingin sendiri lagi. Singkat cerita, Hestia memberikan belati itu kepada Bel dan mengaktifkan belatinya. Lalu Bel menyerang monster tersebut dengan senjata barunya. Belatinya sangat kuat hingga bisa menembus baja yang dipakai si monster. Sampai akhirnya dengan kekuatan belati dan kepercayaan Dewi Hestia, Bel dapat membunuh monster itu. Dan dalang dari semua kejadian itu adalah ulah Dewi Freya. Keesokan harinya Aina mengajak Bel untuk membeli baju zirah. Mereka pergi ke toko familia Hephaestus. Hephaestus menjual perlengkapan berkualitas dan harga tinggi. Untuk satu pedang saja dibanderol dengan harga 30 juta valis. Lalu Aina mengajak Bel ke tempat lain, dan di sini adalah tempat yang menjual perlengkapan murah, yang langsung ada penempannya. Akhirnya Bel menemukan baju zirah ringan, yang ia sukai. Baju zirah itu dibuat oleh Welf Krozo. Di keesokan harinya sebelum berangkat ke Dungeon, Bel bertemu dengan seseorang pendukung, yang menawari jasanya untuk membantu Bel. Pendukung adalah seseorang yang akan membantu para petualang untuk memungut hasil buruan, dan hasil dari perburuannya akan dibagi. Akhirnya Bel mencobanya untuk 1 hari. Di dalam Dungeon, Bel mendapatkan banyak sekali buruan. Namun di sini Lily menunjukkan sisi liciknya. Ia memberikan pisau kecil agar Bel menyimpan kembali belatinya di belakang pinggangnya. Lalu Bel memberitahu kepada Aina soal pendukung yang berasal dari familia Soma. Lalu Aina memberitahu Bel agar berhati-hati terhadap familia Soma. Lalu Aina melihat belati Bel yang menghilang dan memberitahu Bel. Bel kaget dengan cepat ia mencarinya. Ternyata benar, Lily yang mengambil belati milik Bel dan hendak menjualnya. Namun Lily ketahuan oleh Ryu yang mempunyai mata yang jeli. Bel bertemu Ryu dan Sir yang mengejar Lily. Lalu Ryu memberikan belati kepada Bel yang sedang mencarinya. Namun Ryu tidak memberitahu Bel bahwa Lily yang mencurinya. Di keesokan harinya, Lily dan Bel mendapatkan hasil buruan yang sangat besar. Lalu dengan hati yang baik, Bel membagi 2 hasil buruannya. Kerja keras Lily harus hilang setelah para petualang lain merampasnya. Lily sejak kecil sudah hidup sebatang kara. Orang tuanya tewas setelah pergi ke Dungeon. Sejak kecil Lily sudah jadi pendukung bagi para petualang. Namun di balik kerja kerasnya, Lily kadang-kadang tidak dibayar. Lily sudah berusaha kabur dan bersembunyi, namun mereka selalu menemukan dan menghancurkan keluarga barunya. Sampai akhirnya Lily sangat membenci para petualang. Lalu Bel datang menemui Sir untuk mengembalikan kotak sarapan. Lalu Bel melihat buku milik pelanggan yang tertinggal, dan Bel meminjamnya. Sesampainya di rumah, lalu Bel membacanya, dan buku itu menceritakan tentang sihir. Lalu di dalam pikirannya Bel menginginkan sihir api. Ia berbicara dengan dirinya sendiri. Ia menginginkan seorang wanita dan menjadi pahlawan. Lalu saat pemeriksaan kekuatan, Hestia terkejut karena Bel sudah mempunyai sihir api yang sangat diinginkannya. Lalu Hestia memberitahu bahwa sihir yang dimiliki Bel memiliki keunikan.
Sihir itu tidak perlu merapal mantra. Karena tidak sabar, Bel langsung saja menuju Dungeon untuk mencoba sihir barunya. Ia mengalahkan banyak sekali monster sampai-sampai ia main down atau kelelahan. Lalu Bel ditemukan oleh Ais dan temannya. Ais menunggu sampai Bel sadar. Namun setelah sadar, Bel melihat wajah Ais dan Bel langsung kabur. Di keesokan harinya, Hestia ingin membaca buku yang Bel baca. Dan saat melihat judul bukunya, Hestia menyadari bahwa saat seseorang membaca buku itu, semua isi yang ada di dalamnya akan hilang dan masuk ke tubuh si pembaca. Itu juga alasan Bel mendapatkan sihir apinya. Lalu ada Aena yang mendatangi Dewi Loki untuk mencari tahu tentang familia Dewa Souma. Loki menjelaskan, para pengikut Souma bukan bergabung untuk menyembah Dewa Souma, namun mereka bergabung untuk menyembah sake buatan Dewa Souma. Familia Souma terkenal dengan pembuatan sake terbaik di Orario. Para anggota familia Souma akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Uang itu akan dibuat untuk membeli sake dewa yang sekali teguk akan langsung melayang. Keesokan harinya, Bel dan Lily pergi berburu ke Dungeon. Lily memaksa Bel untuk masuk ke level 10. Akhirnya Bel menuruti kemauan Lily. Di sana Bel langsung dikepung oleh para monster. Di saat terpojok, Lily menghilang dan tiba-tiba ada rentetan anak panah yang mengambil belati milik Bel yang ada di dalam tas. Setelah Lily sudah berhasil mendapatkan barang buruannya, ia pergi meninggalkan Bel. Namun karma datang lebih cepat. Saat akan keluar Dungeon, Lily sudah diintai oleh para petualang lain dan diambil semua hartanya. Lalu para petualang yang membawa kepala semut besar yang sekarat dan akan diberikan kepada Lily. Semut yang sekarat akan mengeluarkan sinyal yang dapat mengundang teman-temannya untuk datang dan memangsa Lily. Di saat Lily sedang meratapi nasibnya, datanglah Bel yang langsung membunuh semua semut dan menolong Lily. Bel bisa lolos dari serangan para monster berkat bantuan dari seseorang, dan Bel memaafkan semua kesalahan Lily. Lalu Bel datang ke gedung perserikatan untuk menemui Aena. Namun di sana sudah ada Ais yang ingin bertemu dengan Bel. Bel yang kaget berusaha kabur, namun Ais lebih cepat menghalanginya. Ais ingin meminta maaf untuk kejadian Bel yang diserang Minotaur dan membuat Bel takut. Lalu Bel juga meminta maaf karena ia sering kabur dan berterima kasih kepada Ais. Singkat cerita, Ais menawarkan diri untuk menjadi pelatih bertarung Bel. Setiap pagi-pagi buta Ais melatih Bel. Lalu setiap pagi-pagi juga Bel selalu pingsan dihajar oleh Ais. Di tempat lain, Dewi Freya merencanakan sesuatu. Ia menyuruh anaknya bernama Otar untuk mencari Minotaur yang kuat. Akhirnya Otar menemukannya dan mengajaknya bertarung. Otar sengaja tidak membunuhnya dan hanya membuatnya marah saja. Setelah 1 minggu Ais melatih Bel, Ais pun pergi dengan familianya untuk melakukan ekspedisi Dungeon yang dipimpin oleh Finn, anak familia Loki. Di saat yang sama juga Bel dan Lily melakukan perburuan di Dungeon. Di dalam Dungeon, Bel bertemu dengan Minotaur yang sudah dibuat marah oleh Otar. Karena kaget dan memiliki trauma terhadap Minotaur, Bel tidak bisa berbuat apa-apa. Namun melihat Lily yang terluka membuat Bel menjadi berani. Bel sempat terpojok hingga tangannya terluka parah. Lalu Lily pergi mencari bantuan. Akhirnya Lily bertemu dengan kelompok familia Loki yang sedang melakukan ekspedisi dan meminta bantuan. Singkat cerita, Ais datang untuk menyelamatkan Bel. Namun Bel menolaknya karena ia tidak ingin diremehkan lagi. Di saat itulah pertarungan epik Bel versus Minotaur yang disaksikan oleh familia Loki, termasuk Beth yang pernah menghinanya. Bel bertarung mati-matian. Singkat cerita, akhirnya Bel berhasil membunuh Minotaur itu dengan kemampuannya sendiri.
Setelah mengalahkan Minotaur, status Bell berubah. Bell akhirnya dapat naik ke level 2, lalu mendapatkan barang buruan yang spesial, yaitu tanduk Minotaur, dan mendapatkan kemampuan khusus yang bernama Argonaut. Setiap 3 bulan sekali para dewa-dewi melakukan pertemuan. Hari ini Dewi Hestia akan menghadiri acara itu untuk menentukan gelar bagi Bell karena Bell sudah naik level 2. Bell sudah membayangkan nama-nama yang keren dan bagus. Namun ketika Hestia datang memberitahu bahwa Hestia mendapatkan gelar yang sangat biasa, yaitu Little Rocky, Bell sedikit kecewa dengan gelarnya. Lalu Bell mengadakan pesta kecil-kecilan di rumah makan tempat Sir bekerja. Bersama Sir, Ryu, Bell, dan Lily. Bell mendadak terkenal dan ada petualang yang mengajaknya bergabung. Dengan syarat Bell harus memberikan Ryu kepadanya. Seketika Ryu langsung menghajar petualang itu dan langsung mengusir mereka. Ryu menyarankan agar Bell membuat grup karena lebih dari level 13 Dongeon sangat berbahaya dan penuh tipu daya. Keesokan harinya Bell akan membeli baju zirah baru. Ia mencari zirah buatan Welf Krozo. Beruntungnya Bell karena dapat bisa langsung bertemu pembuat zirah yaitu Welf Krozo. Karena Bell sudah 2 kali beli zirah buatannya, Welf akhirnya menawarkan kontrak langsung. Welf akan membuatkan senjata atau baju zirah secara gratis untuk Bell. Sebagai gantinya, Welf ingin bergabung dengan grup Bell. Akhirnya Bell setuju, dan Welf pun bergabung. Keesokan harinya, Welf, Lily, dan Bell pergi ke Dongeon. Di saat Lily mendengar nama Welf Krozo, Lily kaget dan memberitahu Bell bahwa keluarga Krozo adalah penempas senjata terkutuk. Lalu saat mereka sedang berburu, datanglah monster yang sangat besar, dan seketika kekuatan khusus Bell yang bernama Argonaut bangkit. Lalu Bell mencobanya, dan hasilnya sangat mengejutkan. Tanduk Minotaur yang Bell dapatkan akhirnya dibuatkan senjata oleh Welf, dinamai Ushi Wakamaru. Scene beralih, Hestia menemui Dewa Takemika Juchi yang sedang mengantar anak-anaknya ke Dongeon. Bell dan grupnya penuh semangat melawan para monster, sampai akhirnya muncul kawanan kelinci barbar yang menyerang mereka. Bukan hanya grup Bell, namun grup Takemika Juchi pun sudah jatuh korban. Akibat terkena serangan kelinci barbar dan Hellhound. Lalu mereka melihat Bell dan secara terpaksa mengalihkan serangan Hellhound ke arah grup Bell agar mereka bisa menyelamatkan temannya yang terkena bacok kelinci barbar. Seketika setelah menerima serangan dari Hellhound, grup Bell ini terpojok. Mereka diserang dari berbagai arah sehingga membuat dinding Dongeon roboh dan menimpa Lily dan Welf. Karena keadaan mereka cukup parah, Lily mengusulkan untuk turun ke level 18. Lantai 18 adalah lantai paling aman di Dongeon. Akhirnya mereka turun menuju lantai 18. Di tempat Hestia, Dewa Takemika Juchi datang untuk memberikan kabar dan meminta maaf atas tindakan anak-anaknya. Singkat cerita, akhirnya mereka membantu Hestia untuk menyelamatkan Bell. Dibantu juga oleh Dewa Hermes, lalu Aspi, anak dari Hermes, dan Ryu. Dongeon punya larangan untuk dewa atau dewi masuk. Namun Hermes dan Hestia akan menyamar, lalu ikut masuk mencari Bell. Di tengah perjalanan, Bell diserang oleh kawanan Minotaur. Lalu hanya Bell yang dapat menyerang para Minotaur. Kekuatan Argonaut milik Bell kembali aktif dan menghancurkan kawanan itu. Akhirnya Welf dan Lily tumbang karena kehabisan tenaga. Bell berusaha membawa mereka melewati rintangan sampai akhirnya melewati tembok yang mengurung Goliath. Saat Bell melewati dinding itu, tiba-tiba Goliath terbangun lalu menyerang Bell.
Bell berusaha dengan keras untuk melewati Goliath sambil menyeret Welf dan Lily, sampai menuju lorong yang langsung masuk ke lantai 18. Setelah masuk, Bell pun ikut pingsan. Ketika sadar, ia ditolong oleh Aids dan familia Loki yang sedang istirahat di sana. Lalu Bell menemui Finn untuk berterima kasih sudah menyelamatkan mereka. Malam pun tiba. Mereka dijamu oleh familia Loki. Di saat sedang makan malam, tiba-tiba Bell mendengar suara Hestia. Dan benar saja, Hestia dengan kelompoknya tiba. Singkat cerita, anak-anak Takemika Juchi meminta maaf. Namun Welf enggan. Terjadi perdebatan, namun akhirnya mereka saling memaafkan. Lalu Aspi menjelaskan rencana mereka. Mereka akan keluar dari Dongeon setelah familia Loki menumbangkan Goliath. Lalu sebelum Hestia pergi, Hephaestus menitipkan sebuah benda untuk diberikan kepada Welf. Dari ekspresi Welf, ia sangat kesal dengan benda itu. Di keesokan harinya, grup Bell bertemu dengan grup petualang yang membuat masalah di rumah makan. Setelah itu, anggota familia Loki mengajak seluruh wanita untuk mandi. Disinilah terbongkar kebiasaan buruk Dewa Hermes. Tidak lain yaitu mengintip mereka mandi. Ia juga mengajak Bell. Hermes mengatakan mengintip perempuan mandi bagian dari romansa seorang laki-laki. Singkat cerita, Bell didorong oleh Hermes sehingga masuk ke dalam sungai dan melihat keindahan yang tak pernah terlupakan. Lalu kelompok dibagi menjadi dua. Kelompok pertama, kelompok Loki, akan pergi menumbangkan Goliath. Dan kelompok kedua, Hestia, dan yang lainnya akan menunggu. Lalu tiba-tiba Dewi Hestia diculik dan Bell menerima tantangan dari para petualang itu. Bell pun bergegas datang. Sesampainya di sana, Bell dijebak dan masuk ke dalam pertarungan. Dengan cara licik. Kita panggil saja bapak orang ini. Si bapak memakai item yang bisa membuatnya tidak terlihat, lalu menghajar Bell habis-habisan. Menghilangnya Hestia dan Bell diketahui oleh Welf dan yang lainnya. Akhirnya terjadilah pertempuran antara petualang. Lalu Dewi Hestia diselamatkan oleh Lily. Pertarungan Bell masih berlanjut. Akhirnya Bell dapat membaca arah serangan bapak itu dan mengalahkannya. Lalu Hestia marah dan mengeluarkan karunia-nya untuk menghentikan pertarungan. Karena Hestia mengeluarkan karunia-nya, akhirnya Dongeon membenci mereka. Dan Goliath pun datang. Pasukan Loki pergi untuk menumbangkan Goliath. Malah Goliath-nya yang datang langsung. Karena kelompok Hestia sedikit, jadi Aspi mengajak para petualang lain untuk melawan Goliath. Bukan hanya Goliath, namun para monster lain pun datang untuk menyerang. Goliath ini mungkin Titan yang kabur dari Attack on Titan. Seluruh petualang mengarahkan semua kekuatan yang mereka punya untuk mengalahkan Goliath dan para monster. Mereka semua bersatu. Setelah sihir yang mereka rapal selesai, akhirnya mereka menembakkan sihir secara bersamaan ke Goliath. Goliath sempat tumbang, namun Goliath mempunyai regenerasi yang sangat cepat. Apalagi dia malah semakin marah. Kalian pasti tahu ketika Madara mengeluarkan bulan Tsukuyomi, maka sekelilingnya menjadi merah. Ini pun sama, si Goliath merubah suasana semakin mencekam. Singkat cerita, Lily melihat senjata milik familia Loki yang tertinggal. Kekuatan Argonaut Bell aktif lagi dan berhasil memotong kepala Goliath. Namun itu belum cukup. Bell dan Ouka terkena tamparan keras dari Goliath yang membuat mereka berdua pingsan. Para petualang mencoba mengulur waktu sambil menunggu mereka sadar. Kemampuan khususnya ini akan muncul di saat Bell terdesak. Akhirnya Bell sadar dan Argonaut-nya pun muncul lagi. Bell mengambil senjata milik familia Loki yang ditemukan Lily. Selagi Bell mengumpulkan kekuatan Argonaut-nya, Welf, Ryu, dan para petualang lain berusaha dengan keras untuk mengulur waktu. Senjata yang diberikan Hephaestus kepada Welf ternyata senjata sihir bernama Kazushi, buatan Welf.
yang mempunyai kekuatan ledakan dahsyat. Namun itu belum cukup, dan pada akhirnya sang tokoh utama yang memiliki kekuatan Argonaut memenuhi tubuhnya langsung menyerang dan menimbulkan ledakan dahsyat, menghancurkan sebagian tubuh Goliat. Namun itu masih kurang, dan pada akhirnya Bel menusukkan belatinya pada batu sihir Goliat yang menentukan hasil kemenangan Bel melawan Goliat. Lalu Dewa Hermes bersaksi bahwa Bel adalah cucu dari Dewa Zeus, anak terakhir dari familia Myth, familia para pahlawan. Nah, sekian dulu untuk spoiler kali ini. Semoga kalian suka dengan jalan spoilernya. Jangan lupa untuk yang suka sama pembahasan anime Hunter, tampar aja langsung tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi dari anime Hunter. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Saya Kelvin pamit undur diri.